seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti rusa, kita selalu haus akan hadirat Tuhan. Bahkan firman-Nya menjadi makanan untuk rohani kita. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Dan mari kita siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan saja menjadi imam atas ibadah ini dan memberikan sesuatu kepada kita untuk sama-sama kita renungkan menjadi berkat pada malam hari ini. Saudara siap? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siapkan hati dan pikiran kami agar beberapa menit ke depan Engkau berbicara dan memberkati kami dan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya ketika kami menyimpan setiap kata butir firman-Mu dan akan menjadi sesuatu yang rema merubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan detik-detik ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang grace atau anugerah. Beberapa hari yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana kita harus menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan. Kita harus menghargai agar setiap pengorbanan Tuhan itu sesuatu yang mahal dan sangat penting untuk kita mengerti betapa berharganya karya Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Bapak yang dikasihi Tuhan,
Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar kita tidak diambil dari dunia ini, tetapi supaya kita dilindungi dari yang jahat. Nah, ini bukan berbicara tentang lokasi, tetapi ini berbicara tentang tatanan kehidupan, pengelolaan kehidupan. Tuhan mau kita tetap di dunia supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan Tuhan mau kita ada di dunia atau kita masuk ke dalam dunia ini dengan perlindungan dari Bapa di surga. Jangan masuk ke dalam dunia tanpa terlindungi. Sebab kalau kita masuk ke dalam dunia ini tanpa terlindungi, maka kita akan mudah kalah dan gagal. Sebab Tuhan berkata bahwa kita bukan berasal dari bumi ini. Sesudah kita menerima korbannya di kayu salib, kita dipanggil keluar menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Maka pusat pemerintahan kita sebetulnya adalah di sorga, bukan di bumi ini. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita ada di dunia ini dalam perlindungan, terlindungi, bahkan kalau perlu berlapis-lapis. Seperti di satu negara yang ada di satu musim dingin, ada begitu banyak orang yang kalau keluar rumah harus memakai penghangat badan supaya tidak kedinginan di luar. Seperti zaman sekarang di masa pandemi ini misalnya. Ketika kita keluar rumah, kita harus memakai APD, alat pelindung diri. Masker mungkin nggak cukup 1 lapis, mungkin 2 lapis atau 3 lapis. Mungkin kacamata untuk melindungi mata. Ada juga yang memakai alat pelindung untuk hidung, telinga, dan sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Ketika kita memutuskan mengikut Yesus, maka Tuhan menginginkan kita hidup dalam perlindungan. Ada sesuatu yang melindungi kita. Di dalam dunia ini begitu banyak cobaan, saudara. Setiap berkat dan promosi itu belum tentu jadi berkat dalam hidup kita. Belum tentu merupakan blessing. Kalau kita menang tender, kalau kita mendapat keuntungan, belum tentu itu satu blessing dalam kehidupan kita. Demikian juga promosi. Sebab kalau apa yang saudara terima itu lebih besar daripada kapasitas yang ada di dalam saudara, maka saudara tidak akan kuat menanggungnya. Bahkan berkat itu bisa berubah menjadi kutuk. Tetapi kalau apa yang saudara terima itu lebih kecil dari apa yang ada di dalam saudara, artinya karakter saudara lebih kuat, artinya kehidupan rohani saudara jauh lebih kuat dari yang saudara terima, maka itulah berkat yang sesungguhnya. Ada berapa banyak orang yang tadinya saya kenal, aktif melayani, sibuk jadi berkat sana sini. Tetapi ketika karunia itu datang, ketika karisma itu datang, ketika berkat itu datang, justru karakter mereka tidak siap menopang. Sehingga akhirnya sekarang orang-orang seperti itu sudah tidak melayani lagi. Karena begitu datangnya uang yang harusnya jadi berkat, tapi ternyata uang itu jadi banjir yang menggoyahkan, yang melanda jadi badai, yang melanda rumah tangga. Mereka kemudian nggak lagi melayani karena sibuk mengurus uangnya. Mereka kemudian juga nggak lagi datang ke gereja. Bahkan rumah tangga mereka jadi berantakan. Karena apa? Karena berkat yang datang itu ternyata bukan berkat. Karena karakter mereka tidak sanggup
berdiri kokoh ketika badai atau angin itu datang. Dan akhirnya mereka roboh. Jadi badai itu belum tentu sesuatu yang sulit. Belum tentu sesuatu yang susah. Kenyamanan seringkali juga meninabobokan kita menjadi angin sepoi-sepoi yang menjatuhkan kita. Dan akhirnya kita bertanya, kok bisa ya orang yang tadinya aktif, kok akhirnya jatuh, tidak melayani lagi, bahkan terjerumus dalam kehidupan dunia. Terbukti apa yang ada di tangannya ternyata melebihi dari kapasitas yang ada di hati mereka. Itu sebabnya kapasitas hati kita harus lebih besar. Kapasitas hati kita adalah fondasi. Dan itu akan terbentuk kalau kita mulai belajar mengenal apa yang namanya murah hati, apa yang namanya generosity. Hidup kita tidak memperhatikan diri sendiri. Dan kita mulai belajar memperbesar kapasitas hati kita. Mengokohkan fondasi kita. Kita mau belajar hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi harus perhatikan juga orang lain. Dan memperbesar kapasitas hati kita, kita ini harus belajar untuk melahirkan buah-buah roh. Mengampuni, hidup dalam kemurahan, memperhatikan orang lain, bukan hanya memikirkan tentang uang. Nah, di ayat yang ke-16, Yohanes 17 ayat 16, dengan jelas dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apa yang dimaksud? Saudara, Tuhan Yesus ingin menggarisbawahi yang dimaksud di sini adalah sistem yang kita pakai sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu kita harus ganti dengan sistem surgawi. Di dunia ini menganut sistem yang berbeda dengan sistem kerajaan surga. Dunia ini sebagai contoh menganut sistem pantas atau tidak, patut atau tidak, layak atau tidak. Seseorang menerima gelar di dunia ini karena memang patut atau menerima gelar kehormatan itu. Seseorang berhak naik pangkat karena memang ada karya, ada produk yang diakui oleh institusinya sehingga pangkatnya perlu dinaikkan. Atau seseorang yang punya gelar kehormatan memang diakui di bidangnya bahwa dia sudah memberikan sesuatu atau kontribusi. Seseorang naik kelas itu layaknya karena hasilnya bagus. Dunia ini menganut sistem kelayakan, kepantasan. Kita akan marah kalau lihat orang yang tidak layak diberi gelar. Kita akan berkomen, orang itu tidak layak kok diberi gelar. Kita akan marah kalau orang yang tidak patut, yang tidak wajar mendapat kesempatan. Kita akan gampang menuding orang-orang seperti itu. Kenapa dia dikasih? Sementara aku yang merasa lebih layak tidak mendapat bagian itu. Itulah sistem dunia. Itulah bahasa dunia. Gak layak kok dipromosi. Kenapa bukan dia? Kenapa bukan saya? Dan kalau ada seorang yang berbuat salah, korupsi misalnya, maka kita rame-rame berteriak, sudah selayaknya dia menerima hukuman itu. Sudah pantas dia menerima hukuman itu. Kita tidak mau melepaskan pengampunan. Buat apa saya mengampuni orang itu? Saya sudah dirugikan. Kenapa sekarang saya harus ampuni dia? Buat apa? Dan kita juga tidak percaya kepada orang lain. Kalau saya ampuni, apakah pasti dia bertobat? Paling besok dia mengulangi lagi. Itulah sistem dunia. Tetapi di ayat 16 ini Yesus berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini.
Artinya kita tidak pakai sistem dunia ini. Kita memakai sistem yang lain, yang disebut grace, anugerah. Grace is the favorite of God. Satu perkenanan Tuhan yang didapatkan tanpa memandang dia layak atau tidak. Dia pantas atau tidak. Tetapi Tuhan mengasihi, menghargai. Dan Tuhan punya sistem yang berbeda, yaitu sistem kasih karunia. Kita dihargai, kita diberi kepercayaan. Itulah kasih Tuhan, itulah cinta Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat yang pertama, beberapa pasal sebelum tadi, Tuhan Yesus memperkenalkan sistem anugerah ini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Lalu tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Saya nggak tahu kenapa sang laki-laki juga tidak terbawa atau tidak ditangkap. Tetapi yang dibawa hanya perempuan ini. Dan orang Saduki, orang Farisi ini serta-merta mengambil ayat dari Taurat. Dikatakan Musa memerintahkan melempari batu perempuan yang demikian. Harus ada hukuman yang setimpal karena perempuan ini layak dilempari batu. Dan mereka berharap ketika mereka bawa kasus ini kepada Yesus, mereka ingin mencobai pendapat Yesus. Mereka berharap Yesus terjebak di sana. Yesus memberikan statement yang berbeda, atau Yesus justru mengiyakan dan menggolkan, setuju, agree dengan pendapat mereka. Itu yang mereka tunggu. Sebab ketika Yesus saja agree, maka mereka bisa menuding bahwa Yesus tidak mempunyai kasih. Tetapi mereka lupa. Mereka nggak sadar bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Sehingga Yesus tidak memakai sistem dunia ini. Karena Yesus memakai sistem yang baru dikenalkan saat itu, yaitu sistem kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu pada saat itu ia membungkuk dan menulis di tanah, "Barang siapa yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama kali akan melempar perempuan ini." Saudara, saat itu mereka pergi satu-satu karena mereka merasa tidak berhak. Dan saat itu saudara, yang berhak untuk melempar batu itu hanyalah Yesus, karena dia tidak berdosa.
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, "Di mana orang yang mau melempari engkau?" "Sudah pergi Tuhan," dijawab oleh perempuan ini. Lalu Yesus berkata, "Aku pun akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Wanita ini diampuni. Wanita ini dibebaskan oleh sistem yang baru yang namanya kasih karunia. Sistem kasih karunia tidak diberikan berdasarkan kepatutan, kepantasan. Karena kalau menurut kepantasan, kewajaran, wanita ini sudah pantas, sudah wajar, selayaknya dihukum menurut Taurat Musa. Tetapi Yesus lepaskan dia. Yesus beri dia hidup yang baru. Saudara lihat, kasih karunia tidak diberikan untuk kita bermain-main dengan berbuat dosa. Kenapa? Karena dari kisah ini kita lihat bahwa kasih karunia itu sangat mahal. Perbandingannya head to head dengan nyawa, dengan maut. Satu saja kalimat Yesus, "Aku setuju dengan engkau," maka batu akan segera mendarat di kepala perempuan ini dan perempuan ini mati. Oleh karena itu kasih karunia itu head to head dengan nyawa kita, nyawa saudara dan saya. Bukan sesuatu yang untuk dipermainkan. Maka Yesus berpesan kepada perempuan ini, "Pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi perhatikan, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Kasih karunia diberikan supaya kita bisa memulai hidup yang baru. Satu lembar yang baru. Saudara bayangkan, sistem ini begitu tinggi harganya, nilainya. Bukan untuk kita sepelekan, lalu kita katakan, "Oh gampang ternyata. Aku berbuat ini, besok minta ampun. Besok berbuat lagi, lusa minta ampun lagi." Bukan seperti itu. Tetapi kasih karunia ini diberikan supaya kita menyadari betapa hidup itu berharga. Betapa kesempatan itu sangat mahal kalau kita masih bernafas sampai hari ini. Sebab head to headnya kasih karunia ini adalah dengan kematian, dengan hukuman kekal, dengan rajam batu yang tidak ada ampunnya. Oleh karena itu saudara, khotbah hari ini saya ingin menyadarkan kita semua, hargai kasih karunia Tuhan. Hargai kalau kita masih bisa beribadah. Hargai kalau kita masih bisa mendengar firman. Sebab hidup itu sangat mahal. Setiap detik, setiap menit yang kita lalui itu sangat mahal. Untuk kita menghargai setiap pemberian Tuhan. Bukan kita membuang-buang dalam kelakuan dan dosa. Bukan supaya kita bisa berkata, "Oh, ada kasih karunia, kalau gitu gampang. Buat aja dosa lagi, besok minta ampun lagi." Kasih karunia diberikan supaya kita sadar. Justru kita diberi kepercayaan sekali lagi. Justru kita dihargai sebagai mempelai dewasa. Mempelai yang mengerti keinginan, mempelai wanita yang mengerti keinginan mempelai prianya. Menjadi jemaat yang dewasa, yang mengerti tentang pemberian Tuhan. Justru kasih karunia diberikan supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Sebab setiap dosa ada konsekuensinya. Setiap dosa ada hukumannya. Di bagian lain Alkitab berkata kasih karunia ini seperti mutiara. Mutiara jangan buang ke moncong babi. Artinya apa? Kalau kita belum berubah, kita diibaratkan seperti orang yang menyia-nyiakan mutiara. Kita jangan melempar mutiara ini ke kubangan babi atau hewan. Tetapi kita mau menghargai seiring dengan hidup kita yang semakin berkualitas. Jangan berbuat dosa, artinya
Setiap dosa mempunyai konsekuensi dan kita harus membayar itu. Dan kalau kita mengulangi dosa itu berarti kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia itu kembali. Mari kita lihat Efesus pasal 2. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, inilah kasih karunia. Tuhan yang memberikan kepada kita, bukan hasil kekuatan kita. Banyak orang berpikir, aku gak mau dekat Tuhan sekarang karena hidupku masih penuh dosa. Banyak orang berpikir, nantilah ke gereja kalau aku sudah gak buat dosa lagi. Orang-orang seperti ini pakai sistem yang lama. Tetapi Tuhan mau pakai sistem yang baru. Dia mau saudara datang as you are. Engkau apa adanya. Tidak berdasarkan pekerjaan apa yang saudara kerjakan di masa lalu. Tetapi berdasarkan apa yang dia kerjakan untuk hidup kita. Kalau kita datang kepada dia maka kita akan menerima kasih karunia itu sekarang. Seburuk apapun keadaan kita, sejelek apapun karakter kita, sehitam apapun dosa kita. Iman percaya kepada Yesus adalah cara kasih karunia kita bekerja. Kita bahkan diberikan berkat. Kita bahkan diobahkan. Dipanggil sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bahkan kita boleh melayani dia. Nah, di dalam Yohanes 15, perumpamaan anak yang hilang juga menjadi satu pelajaran yang indah buat kita. Anak yang bungsu ini, dia menghabiskan harta warisannya yang dia minta. Sebelum orang tuanya meninggal, dia sudah minta. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa berfoya-foya menghabiskan harta itu. Dan pada waktu habis total, dia tidak bisa lagi menemukan pekerjaan. Selain bekerja di kandang hewan dan dia harus makan daripada ampas-ampas hewan itu. Dan dia memutuskan untuk balik kepada Bapa. Dan dia diterima, saudara. Dia diterima just like he is. Dia diterima apa adanya situasinya saat itu. Kakaknya berteriak-teriak. Gak pantas adik yang sudah durhaka seperti itu diterima. Gak wajar. Tetapi ayahnya menerapkan sistem kasih karunia. Itu sebabnya saya mau beritahu, kasih karunia adalah di luar daripada kebijakan daripada dunia yang normal. Kasih karunia adalah kebodohan bagi dunia. Bagaimana kita bisa mengampuni orang padahal dia sudah menyakiti kita? Itu kebodohan. Bagaimana kita bisa lewati trauma kita padahal trauma itu begitu kuat, begitu menggores hati kita. Lalu kita katakan tidak mungkin aku melupakan kepahitan ini. Tetapi dengar baik, di dalam kasih karunia engkau bisa melupakan segala yang luka yang kau derita malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kesaksian bagaimana seorang istri disakiti oleh suaminya selama 13 tahun. Dan satu waktu suaminya bertobat dan dia bersaksi, saya menyakiti istri saya selama 13 tahun. Hidup saya tidak benar, hidup saya kotor. Bukan hanya main perempuan, tapi saya juga hidup dari narkoba, dari tipu kanan, tipu kiri, ambil barang orang kanan, ambil barang orang kiri. Tetapi istrinya terus berdoa dan percaya satu saat suaminya bisa berubah. Satu saat dia akan berubah. Dan tanpa dia sadari ternyata Tuhan bekerja dan mendengar doa sang istri.
Satu hari suaminya berada dalam keadaan yang sangat sulit. Dan dia tidak tahu mau minta tolong kepada siapa. Kepada teman-teman sudah menjauhi dia semua. Dalam satu keadaan terpojok di ujung jalan, dia berteriak, "Tuhan Yesus, tolong! Tuhan Yesus, Engkau yang biasa dipanggil-panggil istri saya, tolong saya sekarang." Saudara lihat, Bapak ini gak punya pengetahuan teologi. Bapak ini gak bisa berdoa seperti para rohaniawan berdoa di gereja. Doanya gak banyak, doanya singkat. Hanya Yesus help me, Yesus help me. Tuhan Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Engkau dipanggil istri saya. Kalau dia lagi minta pertolongan, hanya itu. Dan dalam kesaksian itu Bapak ini berkata, saya nggak ngerti. Kenapa saya yang berdosa ini? Saya yang tidak layak ini. Saya yang sudah tidak lagi mendapat tempat terhormat di keluarga. Tapi begitu saya teriak, Yesus tolong. Tiba-tiba Tuhan menolong saya. Saya merasakan kasih karunia itu. Dan dia bertobat. Dengan kasih karunia itu dia sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala kelakuan-kelakuannya yang jahat. Dan pada akhirnya sang istri berkata, aku melihat kasih karunia sudah bekerja untukmu. Karena itu engkau kuampuni. Aku pun akan mengampuni engkau. Sebab aku tidak layak. Kalau Tuhan saja mengampuni, apalah lagi aku pasti mengampuni. Saudara, dunia di sekeliling istrinya berteriak langsung. Bodoh sekali kamu, ngapain kamu terima lagi laki-laki seperti itu? Bodoh sekali kamu, apa jaminannya dia tidak mengulangi lagi dosanya? Apa buktinya dia bertobat? Kita gak percaya orang bertobat, saudara. Banyak orang gak ngerti dan dunia minta bukti. Minta bukti ini itu, minta bukti dulu. Banyak orang dunia tidak mengerti tentang kasih karunia adalah kepercayaan. Kasih karunia adalah cara Tuhan menghargai ciptaannya. Dan kitalah ciptaan yang paling mulia, diberi kepercayaan dengan diampuni dosanya supaya jangan berbuat dosa lagi. Yesus sekali lagi mau percaya kepada kita. Dan untuk itu dia naik ke kayu salib. Untuk itu dia menyerahkan tubuh dan nyawanya. Dan kalau kita mau menghargai anugerah itu, kalau kita mau disebut menjadi orang yang berkualitas, kita akan menjawab sekali lagi bahwa ya Tuhan, aku mencintai Engkau dan aku tidak akan berbuat dosa lagi. Semua ini tidak normal bagi dunia. Sebab dunia menuntut pertanggungjawaban. Dunia memakai hukum, kalau kita mau hasil yang tinggi, maka kita harus bekerja dengan cara yang tinggi. Kita menuntut pekerjaan yang tinggi, maka kita harus menunjukkan hasil yang tinggi juga. Dan itu dunia. Dan sekarang dunia juga banyak terbalik. Ketika mereka tidak bekerja dengan baik-baik, mereka mengharapkan gaji yang tinggi. Mana bisa? Sebab sistem dunia berkata, kerja dulu baru gajinya sesuai dengan pekerjaannya. Dan dunia akhirnya bersih tegang, dunia akhirnya bertengkar. Kenapa satu sama lain? Kenapa? Mereka menuntut gaji yang tinggi, tetapi kerjanya mau dikurangi. Kalau nggak diberikan gaji itu, mereka demo. Betul saudara? Ya. Tetapi hari ini kita bukan dari dunia ini. Kita bukan produk dunia ini. Siapa di antara saudara yang bisa bersaksi? Saudara adalah produk dari kasih karunia. Kalau ditanya siapa produk dari kasih karunia, saya ingin yang pertama angkat tangan. Sayalah produk kasih karunia. Hidup saya jatuh berkali-kali. Hidup saya salah berkali-kali.
Tetapi bagaimana Tuhan terus mempercayakan sesuatu yang besar kepada saya. Sampai pada akhirnya saya menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan kita nggak bisa sombong atas apa yang kita bisa raih. Pandemi ini membuktikan bahwa hidup kita rentan. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, kita bisa dengan mudah terpapar daripada virus ini. Oleh karena itu saudara, kita tidak boleh lupa dari mana kita berasal. Kitalah produk kasih karunia Tuhan. Begitu banyak kelemahan kita, tapi Tuhan tetap mau memakai kita, mau mengampuni kita. Kita nggak bisa sombong, sebab orang sombong itu dia lupa semua karena kasih karunia Tuhan. Sebab pada dasarnya kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Kalau kita mau berdebat dengan Tuhan, kalau kita mau berperkara dengan Tuhan, maka saat ini sewajarnya kita sudah ada di neraka. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan menjalani hidupnya dengan penuh kasih karunia dan anugerah. Ada orang yang setia kepada Tuhan. Misalnya ada yang sama-sama mempunyai gaji. Berapa mungkin gajinya sekarang? 4 juta atau 5 juta? Sama-sama 4 juta. Tetapi yang satu dengan taat dan setia mengikuti jalan Tuhan. Setiap pemberian yang merupakan bagian Tuhan langsung dibawa ke hadapan Tuhan. Tetapi yang lain menggunakannya semua 100% untuk kepentingannya. Tetapi yang terjadi justru yang mengikut jalan Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu tidak pernah berkekurangan. Sampai yang tidak ikut jalan Tuhan berkata, gua nggak ngerti hidup lu. Bagaimana kamu bisa cukup di tengah-tengah krisis ini? Bagaimana kamu bisa cukup padahal income kita sama, gaji kita sama? Tetapi saya lihat, engkau tidak kekurangan. Engkau korupsi ya? Atau engkau mencuri? Engkau dari mana? Dan orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan berkata, aku tidak korupsi, aku tidak mencuri, tapi aku hidup dari kasih karunia. This is not me, this is him. Ini bukan tentang saya, bukan saya yang buat, tetapi dia yang buat. This is all about his grace. Ini semua tentang kasih karunia-Nya. Karena pusat mereka sekarang bukan di dunia lagi. Headquarter mereka sekarang ada di sorga. Sorgalah yang akan mencukupi kebutuhan orang yang hidup dalam kasih karunia. Nah, kita kembali ke ayat Yohanes tadi. Kenapa Tuhan ingin kita dilindungi dari yang jahat? Karena dia mau kita menjadi agen kasih karunia. Dan tahukah saudara, untuk menjadi agen kasih karunia apa? Agen kasih karunia adalah orang yang bisa menghargai kesempatan. Orang yang tidak mengulangi perbuatannya yang tercela. Orang yang sungguh-sungguh menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Bukan untuk berbuat dosa lagi, tetapi sungguh-sungguh untuk membuka lembaran yang baru bersama Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia sungguh-sungguh adalah orang yang sungguh-sungguh menghargai hidupnya dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukan lagi jatuh dalam kubangan yang sama. Kita diminta ada di dunia ini dalam perlindungan, dan perlindungan itu akan ada, kasih karunia itu akan ada. Kalau kita sungguh juga menerima sistem itu dengan baik. Bagaimana cara kita menerima sistem itu? Kita menghargai setiap kehidupan ini. Yang kedua, kita jangan berbuat dosa lagi. Dan yang ketiga, kita bisa membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, kepada sesama. Itulah cara kita hidup dalam kasih karunia. Nah, di dalam Matius 18 ayat 23 dan 25. Diceritakan ada seorang hamba yang diampuni oleh tuannya. Dibebaskan segala hutangnya oleh seorang raja. Ya.
Orang ini baru dilepaskan daripada segala hutangnya. Tetapi baru saja dia dibebaskan, dia keluar lalu dia menemukan hambanya yang berhutang kepada dia. Lalu orang yang baru diampuni raja ini, dia menganiaya hambanya yang berhutang kepada dia. Dia tangkap, dia pukuli, dia cekik. Dia paksa bayar. Orang ini baru saja dilepaskan hutangnya oleh raja, tetapi dia menolak untuk mengampuni hambanya yang berhutang. Akhirnya sang raja mendengar hal itu, saudara. Dan akhirnya raja memanggil kembali orang ini dan berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuampuni. Kenapa engkau tidak bisa mengampuni hambamu yang lain?" Dan akhirnya orang ini dihukum begitu berat, saudara. Karena tidak bisa membagikan kasih karunia. Dia mau terima kasih karunia dari Tuhan, tapi dia tidak mau bagikan kepada orang lain. Dia tidak mau hidup dalam kasih, cinta kepada sesama, membantu sesama. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Oh, itu bukan sistem kasih karunia, saudara. Jadi saya ingin, saudara, kalau hari ini saudara masih hidup dalam egoisme, saudara masih hidup dalam kepentingan diri sendiri, saudara ada di luar kasih karunia. Dan sangat berbahaya. Di masa krisis, di masa goncangan dunia ini, saudara di luar kasih karunia. Engkau harus mengerti bahwa hidupmu jauh lebih berharga daripada harta benda materi dunia ini. Engkau harus mengerti bahwa setiap nafasmu itu tidak bisa dibeli dengan uang 1M, 2M, 1T, 2T. Tidak bisa membeli. Tidak bisa membeli satu tarikan nafasmu itu tidak bisa ditukar dengan emas, perak, permata, saudara. Hari ini kalau engkau sedih, karena engkau terpuruk, karena engkau gagal, karena engkau krisis, saya ingatkan bahwa Yesus datang untuk memberikan kasih karunia. Yesus naik di kayu salib karena saudara adalah spesial di mata Tuhan. Nggak ada alasan buat dia datang kecuali karena kita spesial. Apakah saudara menerima cintanya atau tidak? Apakah saudara mau hidup dalam kasih karunia-Nya? Mari perhatikan ini. Saudara perhatikan bahwa kalau engkau menghargai kasih karunia-Nya, engkau jangan berbuat dosa lagi. Dan engkau bagikan kasih karunia ini kepada sesama. Dan biarlah apa yang Tuhan sudah buat untukmu, itulah yang akan memelihara engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang kasih karunia. Menjadi Kristen adalah anugerah. Dan hidup kami begitu mahal. Karena itu hari ini kami boleh menyadari. Kami tidak perlu bersusah kalau kami kekurangan materi. Kalau kami belum mendapat cita-cita kami. Kami percaya hidup kami akan indah pada waktunya. Dan kami juga mau belajar hidup dalam kasih karunia kepada orang lain. Kami mau mengampuni sesama kami. Kami mau terima mereka apa adanya. Dan kami mau ikut memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikianlah pendalaman Alkitab kita tentang kasih karunia. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya berharap saudara mencatat poin-poin penting. Bagaimana saudara bisa menghargai waktu-waktu saudara bersama Tuhan. Terima kasih untuk mendengarkan. Dan percayalah, orang yang mendengar dan menyimpan dalam hatinya, maka firman ini akan menjadi rema dan tumbuh dengan lebat
dan berbuah dan menjadi berkat untuk kehidupan saudara. Baik, kita akan berjumpa kembali hari Sabtu dan kita terus berdoa untuk kota ini dalam situasi di masa pandemi yang masih juga belum surut. Kita tetap berdoa agar Batam segera dibebaskan daripada pandemi COVID-19. Mari kita bangkit berdiri. Saudara juga siapkan persembahan. Saya ingin berdoa untuk saudara karena datang ke rumah Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Engkau mengajar kami tentang kasih karunia malam ini. Terima kasih untuk setiap pujian, doa, dan firman yang ditabur. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang dibawa Tuhan. Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Karena kami sedang ada dalam satu sistem kasih karunia, di mana kami menghargai dan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Sudah dikasih Tuhan, Engkau sudah menerima segala firman ini. Ketahuilah isi hatinya. Maka berkat yang melimpah dari Bapa di surga dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.